Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadabbura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal hasana tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa qira'a maqatillahi wa tawabi wa qubi. Allahumma ja'al majalisana majalis rasulillah wa ayyamna ayyam rasulillah wa layalina layali rasulillah wa shrah sudurana bi ulumi rasulillah wa qul alisina nabiyyan wa salatu wassalam ala sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faslun syurutu ijza'il hajari samaniyatun ayyakuna bi thalathati ahjarin wa an yunqal mahallu wa an la yajifan najasu wa la yantaqilu wa la yaqa'u alayhi akharu wa la yujawizu safhatahu wa hasyafatahu wa la yusibuhu ma'un wa an takuna al-ahjaru tahiratan. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas satu pasal tentang tanda-tanda orang itu sudah masuk mencapai keadaannya itu balik. Berarti bila orang itu sudah balik, ia itu mewajib melaksanakan hal-hal yang memang diwajibkan secara syariat. Seperti apa? Sholat. Habis itu lagi apa? Menutup aurat. Habis itu lagi apa? Banyak. Dan ketika seseorang itu sudah balik, maka dia itu segala apa yang ia kerjakan sudah dihitung, baik itu yang kebaikan maupun yang keburukannya. Dan kita sudah tahu tanda-tandanya ada di tiga yang muktamad menurut para ulama. Yang pertama itu tentang sampainya sudah anak itu 15 tahun qamariyah. 15 tahun qamariyah itu jadi kita tahunnya itu tahun hijriyah. 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Lalu yang kedua itu bermimpi. Maksudnya bermimpi sini apa? Keluarnya mani bagi laki-laki maupun perempuan yang berada di usia 9 tahun. Nah, jadi 9 tahun itu sudah ada awam-awam anak itu. Nah, jadi perlu kita jagai. Habis itu ada lagi bagi perempuan yaitu haid. Ini khusus untuk perempuan. Itu bagi yang berusia 9 tahun qamariyah, takribiyah itu kita 9 tahun kurang pada 15 hari. Nah, seumpama anak itu ada perempuan, umurnya itu 9 tahun kurang 10 hari lalu keluar darah, maka itu dihukumi dengan hukumnya itu haid. Berarti sudah balik. Umpama ada anak perempuan keluar darah di usianya 9 tahun kurang pada 16 hari lagi 9 tahun keluar darah, nah itu masih belum disebut haid, tapi itu karena jadinya istihadah. Kenapa? Karena perempuan itu harus 9 tahun kurang pada aqallu tuhrin wa haidin. Jadi harus 16 tahun ke bawah, yaitu 15 tahun mampasnya tuh 15 tahun kurang pada 15 tahun. Jadi itu untuk tanda-tandanya seorang itu balik. Lalu karena ada pulang syaratnya setelah itu orang itu bila orang itu mau kalah tuh ini harus balik. Habis itu ada lagi namanya kena akil, berakal anak itu. Karena kebanyakannya lazimnya bila orang itu sudah balik, akalnya itu sudah
sudah aktif. Habis itu pulang salamatul hawas. Salamatul hawas itu selamat panca inderanya. Panca inderanya itu apa maksudnya? Penglihatan dan pendengaran. Jadi harus selamat keduanya itu, atau salah satunya. Seumpama seseorang itu baliknya berat, cuman ingat itu buta lagi tuli, makanya kada diwajibkan perkara-perkara syariat, ada dibebankan baginya. Kenapa? Karena ini kan tahu kayak cara sampai informasi kepadanya. Ini sudahnya tuli, sudahnya buta. Berbeda dengan orang itu buta cuma tuli saja, atau orang yang buta tuli saja namun tidak buta misalnya. Berbeda. Lalu salamatul dakwah, ada 4 bila seorang harus mukallaf. Nah, salamatul dakwah itu artinya dakwah yang diajarkan itu sampai kepadanya dakwah yang benar. Nah, alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang demikian, dan patut kita syukuri, dan kita dikaruniakan beban juga dalam syariat, berupa kewajiban yang harus dan wajib kita tunaikan. Itu untuk pertemuan yang lalu. Lalu kali ini kita sedikit akan membahas tentang syarat-syarat orang itu beristinja dengan batu. Nah, di sini musannif menjelaskan terlebih dahulu perihal istinja. Kenapa istinja didahulukan daripada wudhu di sini? Itu untuk jadi kita tuh supaya kita tahu dulu membersihi najis itu kayak apa. Tapi di sini menjelaskan khusus gesan yang batu saja. Bukan karena ini yang termasuk agak ketat secara hukum, banyak syaratnya. Kalau kita membersihkan najis yang mana menggunakan air itu sudah lumrah bagi kita, ya tinggal kita bersihin najis itu. Tapi kalau menggunakan batu, ini menggunakan beberapa aturan-aturan yang perlu diketahui. Jadi para ulama fikih itu macam-macam, ada yang menganggap istinja ini karena setelah wudhu, ada yang sebelum wudhu. Bagi orang yang setelah wudhu menganggapnya, jadi belajar wudhu dulu hanya istinja, itu untuk kenapa? Agar memberikan isyarat bagi yang membaca bahwasanya tidak disyaratkan sahnya berwudhu itu mendahulukan istinja. Nah, jadi seumpama kita bakamih ya dalam sebuah gambaran itu, tapi kita bakam itu kita kadang langsung membesok pun kita, tapi kita berwudhu dahulu karena itu gunanya kita beristinja. Nah, itu sah-sah saja. Cuman konsekuensinya hati-hati. Bila kita imbah bakami, bekas bakamnya kalau kena pancing ke mana-mana. Nah, ini pula kondisinya. Kalau kita mengetahui, maka dari itu yang lebih baiknya tetap harus istinja dahulu sebelum berwudhu. Nah, lalu ujian musannif, ujian pengarang kitab ulama fikih, ada para ulama itu juga yang menyebutkan bahwasanya istinja sebelum berwudhu, bebersih sebelum berwudhu itu isyarat bagi yang paling sempurnanya kita di dalam bebersih. Nah, jadi paling sempurnanya itu istinja dahulu hanya kita berwudhu, tetapi kada jadi syarat bahwasanya istinja dahulu pada wudhu. Jadi istinja itu lain syarat sah wudhu. Itu benar urutannya di pulang balik itu para ulama Tuhan urutan aja ada namanya apa? Ada pola pikir para ulama di sana untuk sekedar pengurutan materi saja. Nah, setelah kita tahu bahwasanya apa gerak istinja itu, nah istinja pulang kita. Istinja itu adalah ketika kita menghilangkan sesuatu yang keluar. Sesuatu yang keluar itu apa? Dari kubul dan dubur lah. Nah, jadi menghilangkan sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur yang berupa najis lagi yang membuat kotor daripada farji. Jadi kita membersihi apa yang keluar daripada farji itu, menghilangkan apa saja dari farji yang keluar dari farji. Jadi kita membersihi farji. Farji itu alat kemaluan, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu kubul maupun dubur. Nah, jadi yang kita bersihkan itu apa? Sesuatu yang ada ketika keluar itu, ibaratnya keluar kita
kita bersihin. Nah, baik itu karena menggunakan air ataupun menggunakan batu. Nah, namun batu di sini perlu kita ketahui berbeda dengan batu yang mana kita pahami. Nah, bentuk yang di dalam ulama fikih di sini itu adalah segala sesuatu yang sifatnya itu suci. Yang kedua padat, yang ketiga dapat menyerap najis, yang keempat bukan sesuatu yang dihormati seperti makanan. Bila ada semua itu syaratnya, nah, maka boleh saja kita menggunakan itu. Kadang mesti batu. Nah, jadi ada yang berarti boleh memakai pisau. Nah, kalau kita lihat di pisau itu sesuai kada ini suci kah kada pisau itu suci ya kita oke. Nah, habis itu benda padat kah, benda cair kah? Benda padat. Oke. Lalu ketika kita menggunakan pisau itu misalnya apakah bisa menyerap najisnya? Bisa. Oke. Apakah pisau itu sesuatu yang dihormati? Sesuatu yang dihormati itu apa? Buku. Ya kan pisau itu lain buku, makanan, pisau lain makanan. Nah, dan lain sebagainya misalnya. Nah, bukan sesuatu yang dihormati. Nah, berarti boleh kita menggunakan pisau. Namun pemakaiannya pun perlu kita ketahui. Nah, jadi ada syaratnya lagi. Nah, syaratnya itu apa? Bahwasanya harus 3 kali sapuan. Biar sudah bersih 1 kali, misalnya kita menggunakan pisau tadi, tetap harus sampai 3 kali menyapunya. Berarti harus paling kada 3 kali menggunakan pisau, mengambil tisu itu 3 kali. Atau hendak pakai tisu itu 3 sisi yang berbeda, bisa juga satu pisau misalnya, tapi pakai 3 sisi yang berbeda. Cuman melihat keadaan tisu saat ini juga tipis banget, memperhatikan tisu itu tipis banget. Sama kita memakai kalau benar kan terserap najisnya nih. Nah, serapan najisnya sekali pas timbah kita tangan, pas basah tangan kita. Nah, maka wajib kita membersih tangan kita kena pakai banyu. Nah, maka dari itu kita pun perlu selektif juga menggunakan tisunya. Apakah tisunya ini menyerap najis? Nah, menyerapnya tuh sudah sampai tisunya aja kah menyerap? Atau kalau punya tasubalah ke tangan kita. Nah, ini juga berbahaya karena ke depannya. Pas tangan kita yang kan najis, ada najisnya di situ, maka najis hukumnya terkena najis. Nah, jadi perlu kita mengetahui. Nah, jadi boleh aja umpama pakai kordan atau pakai selap boleh, selama itu tadi ada 4 huruf kaidahnya. Yang dimaksud dengan batu di dalam istinja menggunakan batu itu adalah segala sesuatu yang suci, lagi ingin itu padat dan dapat menghilangkan najis serta bukan sesuatu yang dihormati. Nah, itu 4 itu. Nah, lalu karena ada pula syarat-syarat yang lainnya. Nah, di antara syarat-syaratnya itu kita menggunakan 3 batu ya. Maksudnya 3 batu 3 barang tadi. Umpama pisau 3 uting pisau, atau 3 batu ya 3 batu, atau 1 batu dengan 3 sisi, atau berarti 1 pisau dengan 3 sisi. Nah, wa'an yunqal mahal. Nah, lalu di situ bersih tempatnya. Nah, artinya itu najis-najis itu akan sampai tahambur aja kita. Bila kurang tuh behira, mohon maaf, kurang air besar, bahkan mencat itu kan biasanya keluar tuh kencang lalu tak kena pipi-pipinya kulit kita. Nah, itu karena kalau kita membersihkan menggunakan batu memakai pisau kata kawa itu wajib menggunakan banyu. Nah, ini perlu kita ketahui juga. Jadi kata sebenarnya ketika kita beristinja tuh, baik itu buang air besar, baik itu buang air kecil, semuanya itu kawa menggunakan banyu, kawa menggunakan batu, kawa menggunakan iskade. Ini ada beberapa keadaan aja. Nah, umpama tadi misalnya kita berkaminya tuh ternyata kita tuh melebar kemana-mana nih, kaminya, misalnya liar. Atau misalnya kalau ketika kita keluar kami ternyata kami kita tuh isinya karena ke bagian bawahnya sampai ke bagian bijinya. Nah, mohon maaf. Nah, itu berarti kita mau kita harus membasuhnya memakai air, memakai banyu. Tidak cukup hanya menggunakan pisau maupun batu. Lalu pula apa? Jangan sampai najisnya itu sudah kering.
saking lawasnya nih kada membesok, kering deh, lalu kada boleh juga. Wajib jadi keadaan najisnya tuh harus masih dalam keadaan segar baru, dalam artian masih hanyar. Bila sudah sawat kering, mau kada mau wajib menggunakan baju kita beristinjanya. Betul pulang wala yang takil dan ia kada berpindah-pindah. Jadi maksudnya di situ kada berpindah-pindah, ya dari najis kita tuh kada lihat ke mana-mana sampai meluber. Paling nyaman tadi membayangkannya kayak orang mencret. Yang mana ketika orang tuh mencret, yang keluar itu adalah apa? Ketika buang air besarnya, mencret tuh lina, berupa cairan-cairan yang mana itu bisa menyebar sampai bahkan mungkin sampai ke pipi-pipi bokong kita, pantat kita. Wala yad'u alaihi akharu, dan tidak mendatangi atas najis tersebut sesuatu yang lain. Kada ada yang mendatanginya pulang. Umpama ada yang mendatangi najis yang lain, misalnya kada kawaji juga. Di situ yaitu aila yad'u alaihi akharu ayna najsul mutlaqan aw qahir wa taghayyur al-'arab. Jadi baik itu yang mendatanginya najis ataupun sesuatu yang suci lagi besar. Jadi kada kawaju juga. Jadi jangan sampai kada kita tahu kada ada lagi yang mendatanginya. Lalu pulang wala yujawizu safhatahu asyafatahu, dan tidak melewati pada safhah itu yang kita antara pipi burit itu. Antara di sofa, dan kada juga hasyafah itu bila laki itu ya belalainya yang tempatnya keluar kami. Itu maksudnya tuh najisnya tuh jangan sampai meluber kemana-mana, itu intinya jangan sampai kemana-mana. Wala yusibuhu ma'un, dan tidak terkena oleh air juga. Maksudnya terkena oleh air itu ya kita tuh hendak pakai baju, pakai batu, tapi kita katakan baju misalnya kayak di pesawat umpama kita membawa baju halus, jangan pakai tisu, tapi kita pas kada sengaja takana baju yang kita bawa itu pasti gugur, ada niat kita untuk membasuh. Mungkin kayak itu artinya itu ada sesuatu yang mendatangi najis tersebut, sesuatu yang lain. Itu kadang kalau kita menggunakan tisu harus pakai baju pulang kita membilasnya. Wa an takunal ahjar tahiran, lalu betul tadi suci. Jadi itu di antara macam-macamnya. Ternyata berat juga hendak menggunakan batu itu, menggunakan tisu itu kada sembarangan keadaannya, dan kita harus tahu keadaan kita tuh bila kita sedang buang hajat ataupun buang hajat itu baik itu buang air besar, baik itu buang air kecil, kayak apa keadaan kita. Kalau yang kayak normal kita biasanya itu kawa-kawa aja, tapi keadaan tertentu itu kadang bisa kada kawa. Seumpama kita pakami, tapi kita nih pakaminya nih mana nih dulu sampai pada akhirnya lalu kita buang air kecil. Itu kadang kayaknya kita bisa kada tiis belum. Lalu kita menggunakan batu, lalu kita datang pulang najis. Pasal ulang. Ada beberapa keadaan. Lalu karena keadaan kayak kita mencret tadi. Kalau seumpama kitanya omang yang berhira normal, bahwa yang besarnya normal, misalnya bisa aja menggunakan beristinja menggunakan batu ini. Cuman karena kita ini jarang dan tidak terbiasa menggunakan tersebut, jadi agak canggung ketika kita beristinja menggunakan batu. Bahkan mungkin kadang bisa kada bersih. Jadi dalam istinja menggunakan batu itu Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakannya adalah apa? Al-mutahhir al-mukhaffif. Jadi sesuatu yang mensucikan namun hanya sekedar meringankan. Kenapa disebut meringankan? Karena ketika kita beristinja menggunakan batu, yang kita hilangkan cuma najisnya, lain bekas najisnya. Makanya itu kadang yang kita hilangkan ketika menggunakan batu misalnya najisnya aja, tetapi bekas najisnya
masih ada. Berbeda ketika kita beristinja menggunakan air, maka itu disebut al-mutahhir al-muzil. Kenapa? Karena dia mensucikan, lagi menghilangkan najis dan juga bekas najisnya. Nah, jadi wajar misalnya kita, kenapanya kayak kada bersih banget ya bila kita seumpama ada terpakai itu. Karena emang mutahhir mukhaffifnya hanya sekedar menghilangkan najis, bukan bekas najisnya. Nah, dia bisa seperti itu. Nah, lalu yang bagusnya beristinja bagaimana? Nah, jadi afdalul kaifiyahnya itu ketika kita menggunakan batu dahulu. Kita pakai dulu batu, hanya batu kita selingi menggunakan air. Jadi paling bagus beristinja tuh kenapa dengan batu terlebih dahulu, karena di situ tujuannya menghilangkan najisnya dahulu. Nah, lalu karena bekas-bekasnya hanya menggunakan air. Ini afdal kaifiyah. Cuman kalau kita mencukupkan dengan air saja cukup juga, sekiranya juga hilang najis dan bekas najisnya. Kalau bilangnya menggunakan batu saja, ini adalah yang ketiga urutannya paling bawahnya. Cuman harus diperhatikan syarat-syaratnya. Harus 3 kali minimal kada boleh kurang. Nah, lalu kayaknya ada sunnah-sunnahnya lagi bagi orang yang mencukupkan beristinja menggunakan batu ini. Jadi ada syarat-syaratnya, di antaranya itu harus apa? Harus ganjil, sebagaimana sabda Rasul, man istajmara falyutir. Barang siapa yang beristinja menggunakan batu, hendaklah itu mengganjilkannya 3. Seumpama 3 itu belum bersih, tambahi sekalinya 4 kali bersih dah. Nah, tambahi lagi sekali sapuan supaya apa? Supaya mengambil sunnahnya. Lalu, bilanya sunnahnya lagi biasa mendahulukan bagian yang kiri. Nah, jadi memulainya itu menyapunya dari bagian kiri. Lalu sunnahnya lagi adalah membersihkan tangan setelah beristinja. Nah, ini sunnahnya apabila kita beristinja menggunakan batu, kita bersih ulang tangan kita. Nah, pada akhirnya bila membersihkan tangan pakai itu kemungkinan besar kita menggunakan banyu. Nah, membersihkan tangannya. Berarti belum banyu sekalian. Lalu pulang apabila sesuatu beristinja menggunakan batu, maka ini harus mendahulukan duburnya dibanding bubulnya. Berbeda dengan ketika orang menggunakan air. Nah, bila kita menggunakan air itu sunnah, bila kita beristinja itu mendahulukan kemaluan kita yang di depan, yang ke belakang. Nah, kayak itu. Ini apa? Sunnah kita beristinja. Dulu kita hari-hari. Lalu pulang antara sunnah juga itu apa? Sunnah itu istinja qabla wudu. Nah, jadi mendahulukan istinja dulu sebelum wudu. Nah, jadi bagus itu amalan kita sudah matan bahari. Nah, bila kita tak wudu kita beristinja dahulu. Nah, itu sangatnya sunnah doin kita tuh. Nah, bila kita sudah tahu tuh berarti melanggar sunnah tuh, bila kita itu kita mendapat pahala. Nah, padahal hanya hal-hal yang simpel kayak tadi saja. Nah, dan kita habislah dari kita materi tentang beristinja menggunakan batu. Yang mana ini jangan lagi kita pelajari. Nah, selanjutnya pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas ke fardu wudu yang 6. Dan juga niat. Jadi kita akan insya Allah kayaknya membahas perkara wudu. Nah, masuklah kita ke masalah ibadah. Tadi itu kita hanya persiapan ibadah. Kenapa itu? Karena bila orang itu beribadah tapi ingat sekali istinja itu masih ada belum diberesihi, biar berwudu 100 kali tetap kada sahnya itu beribadah, sehingga istinja itu didahulukan daripada ibadah kita. Nah, setelah istinja hanya kita berwudu. Jadi sekalipun istinja itu dilakukan sebelum ataupun sesudah wudu, istinja itu harus tetap dilakukan agar menunjang sahnya
ibadah kita menurut hukum fikih. Nah, mudah-mudahan yang sedikitnya ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, waktu yang berkah, umur yang berkah, rezeki yang halal baik lagi berkah, dan Allah kuatkan kita untuk senantiasa beriman, bertakwa kepadanya, zahiran wa batinan, sirran wa alaniyah, ala hadhihi wa ala kulli man arsalna